Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, dimana saja antum berada. Dalam kesempatan baik kali ini, sebelumnya saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin apabila selama ini kami dari tim Laboratorium Sains Kristologi Pondok Pesantren Al-Hadid baik dalam menyampaikan konten-konten ada tutur kata yang salah, mungkin tulisan-tulisan yang tidak berkenan, atau mungkin performa yang kurang baik, kami minta dibukakan minta maaf yang sebesar-besarnya. Mohon doa restunya semoga kami bisa lebih baik lagi dalam mempersembahkan hasil karya di jalan Allah. Masyarul muslimin rahimakumullah, saya kali ini ingin membahas masalah fenomena dalam dunia mu'alaf ini ya. Ini termasuk problematika mu'alaf ya. Sebenarnya problematika mu'alaf ini masih banyak PR-nya, tapi saya mau nyoroti dari sisi satu, yaitu fenomena mu'alaf terlanjur terkenal. Nah ini ya, jadi di kita ini kan banyak mu'alaf-mu'alaf yang kadung terkenal, terlanjur terkenal, tapi kemudian dia melupakan tahapan-tahapan yang semestinya harus dilewati, ya kan? Jadi contohnya misalnya begini. Ya, kasus yang terbaru aja lah, yang viral ini yang berani saya sebut namanya karena udah terlanjur viral. Kasusnya Yudi Mulyana, 11 tahun murtad, S2 YN, tapi dia mengakui sendiri dia belum bisa membaca Al-Quran. Nah ini contoh ya. Tapi karena sudah terlanjur terkenal ya, kuliah sampai S2 YN, kenapa kok sampai baca Quran saja belum bisa? Ya, ini kan menjadi catatan buruk gitu ya. Islam ini agama yang sempurna. Islam ini tidak bisa tidak dipelajari. Islam ini tidak bisa tidak didalami. Kita harus mempelajarinya. Ya, kita harus mendalaminya. Makanya belajar dalam Islam itu hukumnya fardhu ain. Ya, wajib, sama halnya seperti kita sholat 5 waktu, wajib hukumnya. Ya, dalilnya itu dalam hadis Nabi misalnya gitu ya. Watlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Kemudian thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Jadi yang namanya belajar itu dari lahir sampai mati, dan belajar itu adalah kewajiban bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, sehingga kalau ada mu'alaf masuk Islam, maka seharusnya dia ditarbiyah dulu. Islam ini agama tarbiyah. Harus ada murabbi yang membimbing keislaman dia. Nggak bisa dia berjalan otodidak. Tidak bisa dia seperti mempelajari kekristenan. Nah ini cuma problemnya begini, masyarakat muslimin. Banyak umat Islam yang nggak sabar menunggu proses ini. Ada juga mu'alaf yang nggak sabar, kepengen buru-buru terkenal. Karena mungkin dia punya gelar mentereng ya, punya latar belakangnya mentereng sebelum dia jadi Islam. Misalnya mantan pendeta, wah ini kan wow gitu ya. Kemudian S1, S2, S3 ya, dari teologi Kristen, lulusan lulusan kampus Kristen A, B misalnya. Nah ini tentu menjadikan daya tarik yang luar biasa. Akhirnya diminta sama masjid ya, sama organisasi Islam atau di kelompok-kelompok pengajian untuk menyampaikan testimoni masuk Islam ya, mulai satu tempat, dua tempat, akhirnya mulai merambat ke tempat lain, akhirnya seluruh Indonesia. Nah dia melupakan satu hal, kewajiban dia ketika dia jadi mu'alaf harusnya dia belajar terlebih dahulu. Ya kasus Yudi Mulyana ya kita jadikan contoh saja. 11 tahun bisa murtad lagi, S2 IAIN, tapi dia belum bisa baca Al-Quran. Dan ini banyak terjadi. Saya pernah ngalamin ada satu ustadz mu'alaf, tapi ini saya nggak sebut namanya karena beliau masih on ya di dunia dakwah. Ya, tapi ini betul-betul kejadian. Ketika dia sedang menyampaikan tausiah, ada ustadz lokal yang bertanya, "Ustadz, kok mohon maaf, apakah ustadz bisa membaca Al-Quran?" Lantas si ustadz mu'alaf ini marah karena merasa harga dirinya dijatuhkan. Pada pertanyaan simpel, bisa enggak kan gitu aja. Mungkin kalau dijawab bisa, selesai. Tentunya ada latar belakang kenapa si ustadz lokal ini bertanya gitu ya, bisa baca Al-Quran atau tidak. Mungkin si ustadz lokal ini karena dia Islam dari lahir, mungkin siapa tahu juga dia adalah guru Quran ya, sehingga dia hafal. Ketika dia mendengarkan orang baca Al-Quran, makhrajul huruf yang keluar mungkin berbeda dari standarnya. Mungkin tajwid yang dia baca ada yang salah. Mungkin juga ya dari sisi tahsinul Qur'annya ada bacaan-bacaan yang mestinya
seperti ini dia baca yang lain. Nah, ini kan yang lebih paham adalah ustadz-ustadz yang memang ahlinya. Jadi semestinya tidak perlu marah. Kenapa? Karena belajar ini kewajiban seorang mualaf. Ketika dia bersyahadat, dia harusnya belajar dulu. Ya, mungkin saya cerita pengalaman pribadi saya. Saya tidak merasa sudah terbaik, tidak. Tapi saya masuk Islam tahun 1994 1 Mei. Setelah syahadat saya langsung dikirim ke pondok pesantren. Dan pondok pesantrennya nggak tanggung-tanggung, masyarakat muslimin. Pondok pesantren kolot, masih udik, ya, di daerah Cipayung, Puncak Bogor ya. Namanya Pondok Pesantren Al Fauzi, yang betul-betul masih tradisional sekali. Ya, dekat sama Kali Ciliwung, jadi kalau mau mandi, nyuci bisa di Kali Ciliwung. Ada juga di pesantren itu kolam besar ya. Kolam besar ini mandi di situ ya, gosok gigi di situ, nyuci di situ, wudhu di situ karena airnya mengalir ya. Jadi airnya nggak menetap, cuma ditampung di kolam besar itu, keluar masuk sehingga buat saya waktu itu yang terbiasa dengan konsep apa namanya itu, misalnya tinggal di asrama, karena saya dulu pernah sekolah penginjilan juga ya di International Student of Bible Society di Jakarta Barat. Kemudian juga misalnya sudah terbiasa hidup ya dilayani. Ini semuanya serba alami. Masak sendiri, ngeliwat nasi, makan pun cuma nasi sama ikan teri, itu juga rame-rame, makanya di atas batu kali gitu. Ya, masuk ke kamar mandi cantolan celana dalam di mana-mana gitu ya. Kenapa? Karena mau sholat kata Pak Kiai, celana dalam suruh lepas, pakai sarung saja. Saya ngalamin. Belajar kitab kuning ya, belajar Arab gundul kayak apa susahnya, belajar ilmu nahu sorof, belajar yang namanya baca tulis Al-Qur'an, sampai kalau malam tangan saya digantung di atas ada apa tempat khusus seperti dari janur kelapa itu ya, untuk memasukkan jari. Jadi digantung tangan kanan. Kalau kita nulis pakai tangan kanan, maka tangan kanan digantung. Selamat tidur, saya tanya buat apa? Ustadz yang di sana bilang ini supaya hot tulisan Arab kamu nanti bagus gitu. Ya, ini proses. Dan tidak semua satu pesantren itu, saya keliling ke berbagai macam pesantren, Sukabumi, Cianjur ya. Daerah Jawa Barat tuh hampir semua, sampai pernah tempatnya Agim saya belajar ya. Ya walaupun semuanya banyak, mayoritas yang saya pelajari adalah dari kiai-kiai NU ya. Tapi bukan berarti saya menutup diri ya. Karena saya juga pernah belajar sama orang-orang PKS ya, belajar bagaimana likoat mereka ya. Pernah juga ikut halakoh HTI, saya juga belajar sama mereka. Pernah juga belajar sama Ustadz Muhammadiyah ya. Jadi pernah juga belajar sama Ustadz Persis. Semua saya pelajari. Saya ambil yang baik. Pernah juga belajar sama teman-teman Khuruj, jamaah tabligh gitu ya. Karena semua baik, semua punya ciri khas, semua punya kebaikan. Ini semua kita ambil ilmu ini. Nah, sehingga kita menjadi mu'alaf yang bijaksana. Kalau kita tidak pernah belajar, tidak pernah mau meluangkan waktu untuk belajar, maka akhirnya apa yang terjadi? Kita menjadi mu'alaf yang hampa ya. Hati, pikiran ini tidak ada koneksi kepada Allah, ikatannya lemah ya. Ketika ditanya bulan Ramadan puasa ya. Tapi sekedar yang dipahami sekedar puasa itu hanya menahan haus dan dahaga misalnya. Padahal ternyata dalam puasa itu kita bisa melakukan ibadah-ibadah istimewa kepada Allah yang membangun kedekatan hati kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, kemudian sholat 5 waktu sholat, tapi dia tidak paham sholat seperti apakah yang menjadi kecintaan Allah. Ya, oh ternyata kalau laki-laki berjamaah di masjid, ya, berjamaah itu seperti apa yang indah, gitu ya. Kemudian kenapa kita harus mencintai sholat kita, masjid kita? Masya Allah. Karena di pesantren kita bisa belajar banyak tentang Islam, gitu ya. Kita bisa mengenal Allah, ilmu ma'rifatullah, ma'rifatul Islam, ma'rifatul Rasul. Kita juga bisa belajar ilmu Quran, ilmu hadis, fikih, akidah, tauhid, macam-macam diajari oleh para ustadz-ustadz yang memang sudah puluhan tahun dia mengabdikan dirinya belajar di situ. Dan dengan senang hati, saya ketika nyampe di satu pesantren, saya bilang saya mau alaf. Oh, semua pada berlomba-lomba mau ngajari saya. Gratis, tidak bayar. Dan tidak ada yang sulit, semua dipermudah sama Allah. Ya, kenapa? Karena yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Di Al-Qur'an Allah mengatakan demikian. Allah menginginkan kemudahan, tidak menginginkan kesulitan untuk kita. Maka hafizillah rahimakumullah, masyarakat muslimin, saya sering bilang, kalau ada mu'alaf di sana yang hari gini masih belum bisa baca Al-Qur'an, lebih dari 2 tahun dia masuk Islam belum bisa baca Al-Qur'an, saya katakan itu mu'alaf bodoh. Ya, bodoh itu dalam pengertian karena dia tidak mau meluangkan waktunya.
Dia hanya sibuk ya memperjuangkan dirinya, memperjuangkan perutnya, memperjuangkan hidupnya saja ya. Jadi melulu dikekang dengan kesulitan, ya, masalah. Kemudian tidak mau keluar dari zona-zona kesengsaraan sebagai mualaf itu. Padahal dia lupa ketika jadi mualaf resikonya memang sengsara, menderita, ya, kemudian mendapatkan perlakuan yang tidak baik, itu udah jadi resiko mualaf. Tiga ini dan kesusahan yang lain bisa hilang kalau kita belajar Islam, memperdalam Islam, kita akan semakin menemukan solusi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Surat At-Talaq 2-3. Barang siapa yang bertakwa sama Allah, ya, Allah katakan yaj'al lahu makhraja. Allah akan keluarkan dia dari segala macam masalahnya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan dia rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangkanya. Makanya wafillah rahimakumullah masyarul muslimin wa zumratal mu'minin, dimanapun antum berada, ayo kita support mualaf-mualaf ini, kita dampingi mereka, jangan sampai mereka tersesat di jalan yang lurus. Ya, kenapa saya katakan tersesat di jalan yang lurus? Islam udah jalan yang lurus, harusnya tetap on the track, harusnya seperti ini. Tapi ada mualaf-mualaf yang seperti Yudi Mulyana, itu namanya tersesat di jalan yang lurus. Kadung terkenal, udah pusing dengan jadwal ceramah, tidak punya waktu untuk belajar Islam. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Padahal kesempatan dia belajar lebih baik. Disuruh jadi khatib Jumat, waduh mohon maaf saya mualaf. Ya. Suruh mimpin Yasin tahlil, aduh mohon maaf saya mualaf. Kok kapan mau bisa berkontribusi untuk umat? Ya. Suruh mengurus jenazah, aduh mohon maaf saya mualaf. Akhirnya apa? Menolak, nggak bisa. Suruh baca Quran, oh mohon maaf saya mualaf, belum bisa baca Al-Quran gitu ya. Suruh solawatan, aduh mohon maaf saya mualaf belum bisa solawatan. Lah terus kapan mau bisanya kalau tidak mau belajar? Nah, oleh karena itu masyarul muslimin wa zumratal mu'minin rahimahullah, kita pun intinya harus selektif ya. Kita panggil ustadz-ustadz mualaf yang memang dia memperdalam Islam ya. Contoh misalnya yang sukses ini saya sebut aja contoh 1-2 lah ya. Banyak sebetulnya. Misalnya contoh ya namanya Ustadz Antonio Syafi'i ya. Beliau luar biasa Islamnya, memperdalam Islam luar biasa ya. Kemudian ada Ustadz Nababan LC ya. Itu juga beliau juga luar biasa keislamannya. Kemudian ada Ustadz Felix Xiao, juga keislamannya luar biasa. Nah, ini yang kita contoh, dan banyak lagi yang lain. Ini cuma contoh-contoh saja. Tapi jangan jadi Ustadz mualaf yang bertahun-tahun jadi Islam, ketika suruh baca Quran saja ya tidak bisa ya. Suruh tampil ke depan untuk memimpin doa gelegap-gelegap gitu ya. Nanti doanya malah dalam Bapa Kami lagi gitu ya. Nah, ini ya wafilah ya. Baik, ini sekedar curhat saya, maka mudah-mudahan banyak mualaf-mualaf di sana yang mau segera berbenah. Kalau sudah lebih dari 2 tahun antum belum bisa baca Al-Quran, bacaan sholat saja masih belum hafal, bahkan mohon maaf lahir batin ya, melulu bangga dengan gelar mu'alaf, disuruh ini nggak bisa karena saya mu'alaf, ini nggak bisa karena saya mu'alaf. Jangan ya, jangan lagi. Kenapa? Mu'alaf itu harusnya membanggakan Islam. Ustadz atau Bapak Ibu mohon maaf, ini khotibnya nggak hadir, bisa jadi pengganti. Oh siap, saya siap jadi. Begitu tampil, itu mu'alaf loh padahal. Ya kok bisa jadi khatib Jumat? Ini kan jadi nilainya, ada nilai plusnya. Ya. Ketika ada jenazah orang meninggal, pak kaumnya yang biasa memandikan nggak datang, dia bisa tampil, biar saya memandikan jenazah ini. Ya, dia bisa memandikan dengan baik, dia bisa mengafaninya dengan baik. Ya, orang akan, itu mu'alaf loh itu. Oh bisa ya, itu mantan pendeta loh itu tadinya, tapi ternyata dia Islamnya bagus loh. Ya. Ketika teman-teman sedang murojaah hafalan Quran, saya ikut gabung dong, boleh saya ikut belajar hafalan Qurannya. Oke silakan, apa yang sudah antum hafal? Wah saya cuma hafalnya juz 30. Oke coba dibaca surat apa? Ya saya cuma bisa surat Al-Bayyinah gitu ya. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab dan seterusnya. Walaupun dia cuma baca surat Al-Bayyinah, itu yang hafal di situ hafiz-hafizah yang hafal udah berjuz-juz, dia akan kagum dengan yang mu'alaf aja juz 30 udah hafal loh, keren kan gitu ya. Ada nilai plusnya.
Saya kalau suruh ini nggak bisa, saya mualaf. Suruh berdoa, mohon maaf saya nggak bisa, saya mualaf. Kok bang, kapan mau jadi majunya, kapan mau jadi mualaf yang benar? Kalau apa-apa cuma nggak bisa saya mualaf, ini nggak bisa saya mualaf. Ya, suruh mimpin doa, ya ada pernikahan, itu yang doa nggak datang. Oke biar saya saja yang mimpin. Orang kagum, itu kan ustadz itu loh, itu yang mualaf itu loh, mantan pendeta loh. Ternyata berdoanya alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi'u ni'amahu wa yukafi mazida fasih. Orang semua bisa berlinang air mata ketika si mualaf yang mantan pendeta itu mimpin doa secara Islam. Kenapa? Ada nilai plusnya, ya. Dia dibaca Al-Qur'an ya, Allahu Akbar gitu ya. Mungkin tidak sefasih ustadz-ustadz yang lahir sudah jadi Islam, tapi ketika dia baca Quran penuh penghayatan ya Allah gitu ya. Penuh dengan apa namanya itu kekaguman terhadap ayat-ayat Allah. Innalladzina amanu wa amilus solihat kanat lahum jannatu firdausin nuzula khalidina fiha la yadhuna anha hiwala. Orang yang dengar, wih ya, mualaf bisa baca Quran itu luar biasa. Inilah, maka ayo jadi mualaf yang benar. Kita berbenah. Jadi mualaf yang dikagumi bukan karena kemualafannya, tapi karena prestasi kita sebagai seorang muslim. Dan mualaf itu sebagai nilai plus. Jangan sampai kita hinakan nama mualaf karena kebodohan kita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf lahir batin. Akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.